Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Melanjutkan penjelasan tentang adab belajar, baik belajar secara langsung di hadapan seorang guru maupun belajar dengan membaca kitab yang ditulis oleh seorang guru. Jadi dari dulu itu sudah ada tradisi CBSA, cara belajar santri aktif. Di waktu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, itu yang membaca kitabnya bukan Imam Malik tapi Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i sudah hafal kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i membaca di hadapan Imam Malik sambil menjelaskan. Di Imam Malik tinggal mengoreksi kalau ada yang salah. Itu kelas A yang seperti itu. Yang kelas B yaitu gurunya yang membacakan kitab, santrinya yang menyimak sambil mencatat. Nah, kemudian kedua-duanya tetap harus menjaga adab, baik ketika belajar di hadapan guru maupun belajar dengan membaca kitab yang ditulis oleh guru. Kalau menemukan hal-hal yang masih ragu, jangan buru-buru menyalahkan, tapi mintalah penjelasan. Wastafsiril ustadza wat rukma bada libutihi fahmika min kitabin was'ala. Wastafsir, mintalah penjelasan al ustadza pada seorang guru, watruk dan tinggalkanlah mabada apa yang telah jelas bagimu. Jadi kalau kita baca kitab, baca buku, kemudian ada yang tidak paham, tanyakan kepada gurumu. Jadi harus punya guru. Bisa jadi kamu tidak paham tadi itu libudihi fahmika, karena kamu buru-buru dalam memahaminya. Min kitabin, dari satu buku atau satu kitab, belum dicerna secara cermat, sehingga timbul kesalahpahaman atau ragu-ragu. Was'ala, dan tanyakanlah, ini syairnya. Artinya yakni watlub, carilah min ustadzika, dari gurumu, tafsiro wa bayana ma istabaha alaika, penjelasan apa-apa yang masih ragu bagimu. Watruk, dan tinggalkanlah maldhoharo, apa yang sudah jelas min kitabin, dari sebuah kitab. Ini menjelaskan adab ketika kita membaca kitab seorang ulama. Jika kita menemukan penjelasan yang kita sendiri masih ragu atau kurang jelas atau masih serupa, maka tanyakan kepada gurumu. Sementara untuk yang sudah jelas tidak usah ditanyakan. Yang ditanyakan itu yang belum jelas saja. Lifahmikal badihi ayil hasili awalan min ghairi tiqati nadhorin. Kamu ragu-ragu atau serupa pemahamanmu tadi itu disebabkan karena pemahamanmu yang spontan. Jadi membaca terus langsung terbersit dalam pikirannya begini, oh ternyata tidak. Itu akibat buru-buru, kurang cermat. Jadi harus diulang-ulang. Kalau membaca kitab harus diulang-ulang supaya tidak timbul salah paham, supaya antara pemahaman si penulis dengan si pembacanya itu sama. Was'alanhu, dan tanyakanlah kepada gurumu hatta yatahaqqaqa, sehingga menjadi nyata benarnya indaka, di sisimu. Wasgi, dan dengarkanlah bi'ilqa isam'i, dengan sepenuh pendengaran. Wa khuduril akli, dan menghadirkan akal
ila ma yuqarriru, pada sesuatu yang dijelaskan. Jadi kalau kita belajar secara langsung atau ketika kita menanyakan sesuatu pada seorang guru kemudian guru menjelaskan, ya dengarkan betul. Jangan konsentrasimu kau sibukkan dengan hal-hal yang lain. Nah sekarang ini ada satu masalah di pengajian-pengajian umum itu. Kadang pas ustadznya jelasin itu malah pendengarnya itu asik main HP. Jadi konsentrasinya nggak fokus kepada pendengaran. Ya, mungkinnya ya banyak yang nggak nyantol gitu ya. Karena konsentrasinya bukan mendengarkan penjelasan, sibuk dengan yang lainnya. Mungkin kalau zaman dulu sebelum ada HP, masalah hanya ngobrol atau gimana. Ini sekarang tidak. Di pengajian-pengajian itu banyak yang dia hadir di pengajian tapi sibuk dengan HP-nya sendiri. Itu ya nggak bakal paham yang seperti itu. Farubama tolakta, maka terkadang kau mutolaah, kau membaca kitab. Wa fahimta, dan kau memahami ma laisa bimuradil musannifi awisari'i, yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis kitab. Jadi kalau kita mau memahaminya secara buru-buru, itu nanti bisa terjadi pemahamanmu dengan pemahaman yang nulis kitab itu tidak sama. Jadi enggak cocok, maunya yang menulis itu begini sama yang membaca jadi begitu. Nah, itu akibat terlalu buru-buru. Wa hasilul makna, kesimpulannya al-muradu, yang dikehendaki, innaka sungguhnya engkau idza tolakta, ketika engkau mutolaah min fi kutubil ulumi, di dalam beberapa kitab ilmu, wastabaha, dan serupa alaika kepadamu apa fahmu mas'alatin, memahami satu masalah umpamanya, fala ta'tamidda, maka janganlah engkau bersandar ala fahmika, atas pemahamanmu, fiha, di dalam masalah tersebut, ya, min ghairi muraja'atil ustadzi, dengan tanpa mengembalikan kepada seorang guru. Jadi kesimpulannya yang dimaksud oleh nasihat dalam bentuk syair tadi adalah ketika engkau membaca sebuah kitab seorang guru, kemudian kamu timbul keraguan-raguan, maka janganlah kamu bersandar kepada pemahamanmu bahwa pemahamanmu itu yang benar. Jadi jangan bersandar pada pemahaman diri sendiri, tetapi mintalah klarifikasi, penjelasan kepada guru yang menulis. Ini maksudnya bagaimana gitu. Karena bisa jadi yang dipahami oleh seorang murid itu tidak sama dengan yang dimaksud oleh gurunya yang menulis kitab. 5 kila, hal yang dengan ini sebagaimana dinasihatkan, innaman kana shaykhuhu kitabahu fa khata'uhu aksaru min sawabihi. Innaman, sesungguhnya orang kana yang adanya shaykhuhu, gurunya itu kitabahu, kitabnya, fa khata'uhu, maka salahnya seseorang itu aksaru, lebih banyak, min sawabihi, daripada benarnya. Artinya begini ya. Kalau orang itu gurunya hanya buku, gurunya hanya kitab, tidak punya guru dalam bentuk manusia, pokoknya ada orang rajin membaca gitu, tidak punya guru pembimbing untuk menanyakan hal-hal yang mungkin dia masih ragu ketika membaca kitab itu, maka yang demikian ini kesalahannya itu lebih banyak daripada benarnya. Jadi walaupun seorang itu rajin membaca, idealnya harus juga punya seorang guru untuk bertanya ya. Banyak ya, ada orang rajin membaca tapi tidak pernah diskusi, akhirnya ternyata pemahamannya itu keliru. Sudah keliru terus dijadikan pedoman. Wah, ini repot yang seperti itu ya. Makanya tadi tidak boleh kita bersandar kepada pendapat sendiri. Tanyakan dulu, mintalah penjelasan kepada gurumu. Dan ketika bertanya kepada seorang guru juga harus bertanya kepada ahlinya. Kita tahu gurunya itu ahli di bidang apa. Oh, ini masalahnya masalah tajwid, tanyakan kepada guru tajwid. Oh, ini masalahnya masalah fikih, tanya kepada guru fikih gitu. Karena walaupun seorang guru belum tentu dia menguasai segala bidang.
Mungkin saja dia hanya menguasai beberapa bidang. Oh, ini masalahnya masalah tasawuf, ya tanya pada guru tasawuf. Kalau kita menanyakan pada guru yang salah, nanti jawabannya juga salah. Nah, jadi tidak semua guru kemudian pasti menguasai segala bidang ilmu. Ya, pasti punya keahlian tersendiri gitu. Nah, jadi orang yang gurunya hanya buku, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya. Padahal itu buku, ya. Apalagi cuma tulisan di HP. Karena kalau buku itu lebih bisa dipercaya dibanding artikel-artikel yang beredar di internet. Makanya kalau mahasiswa nulis skripsi apa nulis karya apa gitu, kalau hanya bersandar pada tulisan di internet kan tidak diterima. Kenapa? Karena tingkat kebenarannya itu masih lemah. Nah, kalau buku itu kan ada penulisnya, ada biografi penulisnya, ada percetakannya, bisa dilacak dan seterusnya. Sementara kalau tulisan di internet itu bisa jadi pada mulanya benar, tapi sudah diacak oleh orang lain atau diubah dan seterusnya. Nah, ini kan banyak masalah. Jadi yang aman, yang seperti sering saya sampaikan, silahkan kita mengakses ilmu dari sumber apa saja, baik dari tulisan-tulisan yang ada di buku maupun lewat internet, tapi kita harus punya guru suhbah, guru pembimbing, ya, guru tempat bertanya ketika kita mendapati ilmu-ilmu yang kita belum jelas. Berikutnya, ini adab membaca buku, ya. Qabil kita baka qabla waktin mutula'ah bisohihi kutbin wadihin kot uwila. Qabil, bandingkanlah kitabaka kitabmu qabla wakti mutola'ah, sebelum waktunya kamu mutola'ah, mempelajari, membaca. Dibandingkan bisohihi kutbin, dengan kitab yang lebih soheh, wadihin yang jelas, kot uwila yang dijadikan pedoman. Jadi ketika kita membaca buku, membaca kitab ilmu, kitab-kitab agama, itu jangan hanya satu, ya. Jangan hanya satu, tapi bandingkan di buku yang lain, ya. Dibandingkan dengan buku yang lain supaya kita dapat pemahaman yang seimbang. Jika hanya membaca satu kitab, tidak membaca kitab yang lain, terus menganggap itu yang benar, ya nanti pasti, ya, dalam prakteknya akan menemukan benturan-benturan. Oh, kok tidak cocok, karena bukunya yang dibaca beda. Nah, yang jadi masalah Pak untuk di zaman sekarang, ya, bahwa buku, kitab atau tulisan-tulisan yang masuk itu tidak ada yang bisa menyeleksi secara ketat, karena sekarang sudah globalisasi, ya. Sehingga terkait dengan pemahaman Islam yang masuk ke Indonesia itu semuanya itu sudah masuk, mulai yang paling ekstrim sampai yang paling liberal itu semuanya ada. Nah, ini kalau kemudian orang awam dipersilahkan membaca sendiri, mengakses sendiri, itu bahaya sekali, ya. Beda dengan zaman dulu, ya. Zaman yang dulu mungkin sebelum ada internet itu kitab-kitab agama yang masuk ke Indonesia itu oleh para ulama diseleksi, Pak. Yang radikal tidak boleh masuk, ya. Yang liberal cukup dibaca oleh para kiainya saja. Sementara yang boleh dibaca oleh santrinya itu yang sudah dijamin aman, itu bisa dulu, ya, dulu bisa. Bahkan ketika ada santri Indonesia mau belajar ke luar negeri, itu diarahkan, kamu belajarnya ke sana, karena di sana itu pemahamannya Sunni, wasatiyah, moderat. Kamu jangan belajar ke sana, nanti jadi Syiah, nanti jadi radikal dan seterusnya. Itu dulu bisa, ya, dulu bisa. Sekarang tidak bisa, ya. Sekarang itu yang dari luar masuk sudah tanpa seleksi. Yang dari Indonesia sendiri mau belajar ke luar negeri, mau belajar kemana saja juga sudah bebas. Akhirnya ya terbukti kan,
Sekarang banyak pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Nah, itu memang dampak dari globalisasi, memang seperti itu. Apalagi jika orang itu sekali lagi tidak punya guru pembimbing, sehingga semua informasi yang diterima langsung dianggap satu kebenaran, diyakini gitu. Nah, tuntunannya sebenarnya dari dulu tidak seperti itu. Jadi ulama dari dulu itu sudah memberikan rambu-rambu. Jadi kalau kita membaca kitab, membaca buku, ya, jangan langsung diyakini kebenarannya, tetapi diskusikan dengan guru pembimbingmu. Bandingkan dengan kitab yang lebih sahih. Maka kitab-kitab yang masuk ke Indonesia kalau dulu sahih semua, karena memang yang boleh masuk hanya yang sahih. Sekarang tulisan abal-abal aja bisa masuk. Makanya kemudian orang awam kalau dibiarkan belajar sendiri ya bahaya sekali, dan terbukti bahayanya muncul di mana-mana. Dituntunannya bandingkan dengan kitab yang lebih sahih. Nah, untuk orang awam kan tidak tahu mana yang sahih mana yang tidak. Ya, supaya aman sekali lagi tetap harus ada guru pembimbing, tempat untuk bertanya. Yakni artinya qabil, bandingkanlah kitabah kitabmu, ayyuhat thalibu wahai para penuntut ilmu. Qabla waqtil mutolaati, sebelum kalian mutolaah. Bandingkan ala sahih kepada kitab yang lebih sahih, al wadhihi yang jelas, al muawwali yang dijadikan pedoman, alaihi kitab yang sahih tadi. Minal kutubi, dari beberapa kitab, hatta yasahha, sehingga menjadi sah sahih apa kitab buka kitab yang kamu baca. Jadi ketika kita membaca kitab harus ada pembandingnya, ya. Kita bandingkan dengan kitab yang sudah dijadikan pedoman. Nah di dunia pesantren itu sudah baku, ya. Sudah ada standar tetap mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang jadikan pelajaran, mana yang hanya sekedar jadikan tambahan, itu sudah diseleksi oleh para kiai. Nah, sehingga tidak mungkin seorang belajar di pesantren terus membaca kitab-kitab yang radikal atau liberal, itu tidak mungkin. Kenapa? Sudah diseleksi sama kiainya gitu. Tapi kalau belajar sendiri mungkin iya, sudah terlanjur diyakini kebenarannya, ternyata penulisnya ulama Syiah, ternyata yang dibaca itu adalah pemahaman Syiah. Sementara orang awam untuk membedakan Syiah dengan Sunni aja nggak tahu. Ini bahayanya sekarang. Makanya ya sering saya sampaikan, salah memilih pengajian, salah memilih pengajian lebih berbahaya daripada salah memilih pergaulan. Karena masalahnya kalau sudah milih pengajian kan kemudian diyakini, ya, diyakini kebenarannya ternyata keliru, maka harus ada pembanding. Ya kalau di pesantren ini kitab fikih yang sahih itu sudah ditentukan ini, tauhid yang sahih ini, ya, tasawuf yang sahih ini, itu sudah Pak semuanya. Yang dijadikan pedoman oleh ulama-ulama Indonesia itu kalau terkait dengan ilmu akidah, ilmu tauhid itu ya Syekh Abdul Hasan Ali As'ari sama Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dua orang ulama yang menulis, ya, menghimpun ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah secara akidah. Ya, kalau ajarannya sudah ada sejak zaman Nabi, ajarannya sudah ada sejak zaman Nabi, cuma masih bertebaran di mana-mana, terus dihimpun, dikumpulin, ya, oleh dua orang ulama ini. Kalau untuk syariahnya, ya, itu salah satu dari madhab 4, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Dari segi tasawuf, yaitu yang dijadikan pedoman Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Abdul Qasim Al-Junaidi gitu. Jadi sudah baku, sehingga kalau belajarnya di pesantren-pesantren yang sudah terkenal itu pasti nanti ujungnya itu sama, ya. Ujungnya itu sama. Kenapa? Kitab yang dipelajari sama, alur pemikirannya sama, gitu. Nah itu kalau di pesantren masih bisa seperti itu, ya. Karena kitab-kitab yang masuk, yang dipelajari itu sudah diseleksi sama kiainya.
Kalau ada kitab baru yang radikal atau liberal itu cukup dijadikan bahan bacaan para kiainya saja, atau paling tidak santri-santri senior yang sudah tidak gampang terpengaruh, yang sudah punya fondasi pemahaman yang kuat. Kalau orang baru belajar Islam, semangatnya tinggi tapi tidak punya modal, wah itu rawan. Rawan dia salah memilih buku, rawan salah memilih guru. Nah, fa inna dzalika, karena sungguhnya membandingkan kitab dengan yang lebih sahih itu asra'u, lebih cepat, lil fahmi, untuk memahami, wa atqanu, dan lebih bisa diyakini, wa ahkamu, dan lebih kokoh, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena ini kitab yang dipelajari sudah diseleksi oleh para ulama, sehingga tidak mungkin nanti ada pemahaman-pemahaman yang melenceng dari jalur kebenaran. Kemudian tolik miroron matnahu qabla suruhi fa innahu aula wa ahsan mau'ila. Nah, setiap kitab itu ada istilah matan, ada istilah sarah. Nah, matan itu redaksi aslinya dari sang pengarang kitab. Kemudian sarah itu adalah penjelasannya. Nah, di pesantren-pesantren itu yang diajarkan itu matannya, matannya. Jadi redaksi aslinya dari sang penulis kitab itu yang diajarkan. Kemudian nanti kalau itu sudah paham, baru kemudian dipersilahkan membaca sarahnya. Untuk matan itu gambarannya begini Pak, kalau Al-Quran itu matan itu Al-Qurannya, sarah itu tafsirnya gitu loh, maksudnya itu. Jadi nggak langsung ke tafsirnya, tapi ke Al-Qurannya dulu gitu. Itu dipahami betul. Nah, baru nanti berikutnya disuruh membaca tafsirnya. Nah, nanti kalau sudah membaca tafsir itu ternyata tafsirnya tidak hanya satu, bisa berbagai macam aliran tafsir. Fikih juga begitu. Di dalam dunia pesantren, kitab fikih yang paling populer yang tingkat dasar itu namanya Fathul Qorib, atau Takrib. Itu kitabnya kecil, Pak. Tapi itu sangat populer. Kenapa? Karena kitab yang kecil ini kemudian oleh para ulama dijelaskan menjadi kitab-kitab yang besar. Dan yang menjelaskan tidak hanya 1-2 orang ulama, tapi puluhan bahkan ratusan ulama. Terus ada lagi pelajaran hadis. Di pesantren itu ada pelajaran hadis yang sangat kecil kitabnya. Wong isinya itu hanya 42 hadis. Namanya kitab Arba'in lin Nawawi. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Itu satu kitab isinya hanya 42 hadis. Tetapi karena isinya ini sangat penting, banyak ulama memberikan penjelasan. Itu sampai tidak kurang dari 51 ulama yang membuat sarahnya kitab Arba'in Nawawi. Sehingga hadisnya cuma 42, nanti penjelasannya itu bisa berjilid-jilid gitu. Nah, maka untuk santri pemula itu cukup belajar yang matannya dulu. Nah, nanti kalau sudah pinter, baru dikembangkan ke sarahnya. Wala fahmu satrin, dan sungguh memahami satu baris mim mutunin dari matan, itu ahsanu lebih baik min asri asturin daripada 10 baris min suruhin dari kitab sarah. Fakbala, maka terimalah. Jadi memahami satu baris kitab matan, redaksi asli dari sang penulis kitab, itu lebih baik daripada memahami 10 baris dari para pensarah, para penjelas. Karena nanti yang menjelaskan ini sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ada ulama yang satu menjelaskan dari sisi sejarahnya, ulama yang satu menjelaskan dari sisi hukumnya, yang ulama yang satu menjelaskan dari sisi sastranya, gitu. Jadi bisa jadi berbagai macam sarah. Maka untuk cepatnya menghasilkan pemahaman yang tepat, yaitu langsung ke matannya, istilahnya begitu. Dan nanti
berikutnya dipersilahkan untuk membaca sarahnya. Jadi selalu ada kitab yang menjadi standar. Ya, ini kan tingkat dasar tadi Fathul Qorib, nanti tingkat SMP lah itu namanya Fathul Mu'in. Ya. Nanti kitab SMA Fathul Wahab, nanti di perguruan tinggi Mahali itu standarnya itu. Ya. Dan nanti yang lainnya itu suruh belajar sendiri, terus diskusikan dengan teman-temannya. Caranya begitu. Yakni artinya summa ba'da tasih kitabika, setelah kalian memastikan kesohihan kitabmu, tolik, lihatlah ayyuhat thalibu, wahai orang yang mencari ilmu, matna dzalikal kitabi, matannya kitab tersebut, qabla mutalaati suruhihi, sebelum membaca sarahnya, wakarid dan ulang-ulang dzalika yang demikian itu, hatta yasbuta, sehingga menjadi mantap fi dzihnika, di dalam hatimu. Jadi kalau mau baca buku, pertama dipastikan buku yang dibaca itu buku yang sahih. Ya. Tahu ini alirannya apa, itu harus tahu, Pak. Ya. Maka memang untuk orang awam agak repot kalau beli buku di toko buku gitu, biasanya hanya tertarik dengan judulnya. Ya. Wah, ini judulnya bagus, tapi penulisnya siapa? Nah, kadang-kadang gitu. Ya. Kalau kita tidak punya guru kan tidak bisa nanya. Kita hanya terpesona dengan judul buku, seneng dengan judulnya itu, cocok, terus dibaca. Nggak taunya ternyata penulisnya Syiah. Nah, ternyata penulisnya ngikuti aliran yang radikal, atau sebaliknya malah yang liberal. Gitu. Itu kalau tidak punya guru repotnya begitu. Ya. Jadi silahkan baca buku apa saja, tapi sebaiknya tetap harus ada guru pembimbing. Jadi sebelum membaca kitab itu kita tahu, wah yang nulis kitab ini begini, pemikiran akidahnya begini, syariatnya begini, dan seterusnya itu harus tahu. Itu demi keamanan diri kita sendiri supaya nggak salah baca buku. Dan supaya diulang-ulang sampai mantap. Summa antakil, kalau sudah mantap membaca matannya, kemudian pindahlah ila suruhi, kepada penjelasannya. Fa inna dzalika, maka yang demikian itu aula, lebih utama laka bagimu, mim mutalaati suruhi, daripada langsung membaca sarahnya. Karena kalau umumnya orang baru belajar langsung baca sarah malah bingung. Kenapa? Karena terlalu banyak pendapat. Ya, misalkan ngaji hadis yang paling populer itu namanya Bulughul Maram, Mbak. Ya, Bulughul Maram itu kitab hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan ibadah. Ya, pertama orang cukup baca Bulughul Maramnya saja. Kok dia langsung baca sarahnya, misalnya Subulus Salam, pasti dia bingung. Kenapa? Di situ nanti ada banyak pendapat. Setiap satu masalah itu ada beberapa pendapat. Gitu. Nah, kalau orang awam terus langsung membaca berbagai macam pendapat, nanti ujung-ujungnya itu milih yang paling gampang gitu. Ujungnya milih yang paling gampang. Nah, beda kalau punya guru, kan anak gurunya diarahkan. Ini memang benar ada beberapa pendapat, tapi dari beberapa pendapat ini banyak ulama milih yang ini gitu. Ya. Nah, kalau tidak ada gurunya, ketika ada 4 pendapat, pasti dia akan nyari yang paling mudah. Padahal yang paling mudah belum tentu paling benar kan. Nah, itu pentingnya, ya, pentingnya punya guru. Jadi kalau membaca kitab kemudian menemukan beberapa pendapat, nanti bisa ditanyakan gurunya dari beberapa pendapat ini mana yang banyak dipilih oleh orang. Karena memang para penulis kitab sendiri itu juga sangat moderat, Pak. Dia sekedar menulis berbagai macam pendapat, terus kemudian pembaca disuruh milih sendiri. Nah, kalau yang disuruh milih itu orang awam kan cenderungnya milih yang paling mudah. Misalkan dari sisi hukum ya. Ini ada yang menganggap haram, terus di bawahnya enggak sampai haram, ini hanya makruh aja. Terus di bawahnya lagi ada yang berpendapat, oh enggak haram, enggak makruh, hanya boleh. Nah, pasti orang terus milih yang boleh. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, jadi tetap intinya itu harus ada guru pembimbing. Lidu fi dzihnika, karena masih lemahnya pemahamanmu anha, terkait dengan berbagai macam pendapat ulama.
Jadi untuk yang baru belajar tetap harus ada pembimbing, diarahkan ini lo ikut yang ini gitu. Kecuali nanti kalau sudah ilmuwan dipersilahkan kamu membaca pendapatnya siapa saja. Wa ahsin, dan baguskanlah mau ila Bali tempatmu merujuk. Nah, nanti kalau ada beberapa pendapat terus kita ikut yang mana, itu harus dipilih. Ai marji'an fi istihdharil masaili, dalam menghadirkan masalah. Li anal matna, karena sungguhnya kitab matan itu manbutun nidhami, merupakan pedoman yang runtut. Wasarha, sedangkan sarah penjelas itu mansurul kalami, berbagai macam pendapat gitu aja. Ya, jadi kalau matan itu masih satu pendapat, ya. Kalau sarah itu sudah beberapa pendapat. Nah, untuk orang yang baru belajar sebaiknya ikut satu pendapat dulu. Nanti kalau sudah punya wawasan baru bisa membaca beberapa pendapat ulama, sehingga tidak gampang menyalahkan gitu. Tapi untuk awal Pak, untuk awal itu memang ya harus diarahkan satu macam. Kayak kita ngajarin sholat anak-anak itu loh, ya. Sebenarnya bacaan sholat itu kan macam-macam. Doa iftitah itu ada beberapa macam. Tapi kita ngajarin ke anak ya cukup satu macam aja dulu. Kenapa? Anak baru belajar sholat diajarin 3 macam jenis doa iftitah, bingung dia nanti ya. Terus nanti ada lagi pas nyampe ini doa kunut juga ada beberapa macam. Nah, selama ini yang diajarkannya satu macam, dipilihkan yang paling pendek. Karena kalau dibacakan kunut yang panjang kayak di Mekah, tidak ada yang mau baca doa kunut ya. Di sana kunutnya aja 10 menit. Sholat subuhnya 5 menit, kunutnya 10 menit. Jadi sekali lagi ya, matan itu merupakan yang pokok. Nah, yang pokok. Sementara yang sarahnya itu berbagai macam pendapat dari para ulama. Maka bagi yang pemula ya, sebaiknya diarahkan ke satu dulu. Nah, nanti kalau mau meningkat berikutnya baru silahkan membaca berbagai macam pendapat. Wa rubbama la yastahdhiru dhihnu jami'a kalami syarhi, karena kemampuan orang dalam menyerap ilmu itu beda-beda. Ada yang cukup memahami satu pendapat saja, ada yang mampu memahami beberapa pendapat, terus nanti dia bisa milih. Lintisarihi summa dzakara anna fahma satri wahidin minal mutuni ahsanu min fahmi asrati asturin minasuruhi. Maka memahami satu baris dari kitab matan itu lebih baik daripada memahami 10 baris dari kitab sarah. Karena kalau yang matan ini yang masih asli ya, masih asli orisinil ya. Sementara kalau sarah itu sudah beberapa macam pendapat. Ini kalau bagi pemula sangat kebingungan ya. Wali annahu, dan sesungguhnya qad yakunu terkadang ada lil mutuni bagi matan mafhumun pemahaman. Walam yudkar, dan tidak disebutkan fi suruhi dalam sarah. Jadi terkadang ada pemahaman di dalam kitab matan yang tidak ada pemahaman di dalam penjelasannya. Jadi justru mendapatkan pemahaman yang benar itu ketika membaca matannya gitu. Begitu membaca sarahnya malah bingung. Maka cukup membaca matannya saja. Wa yuhka, dan diceritakan anna Syekhul Islami Zakaria Al-Ansori, sesungguhnya Syekh Zakaria Al-Ansori, nama orang, lama soro qodian, tatkala beliau diangkat sebagai seorang hakim fi Misra, di kota Mesir, lam yufarik, beliau tidak pernah berpisah matnat tahriri, dengan matannya kitab tahrir, alladzi sonafahu, yang telah beliau tulis, wa kana yaj'aluhu fi jaibi jubbatihi, dan dan kitab tahrir ini, matan kitab tahrir ini selalu ada di dalam saku bajunya. Ya, kitab tahrir ini kitab fikih, Pak. Ya, saya dulu termasuk belajar kitab tahrir ini. Ya. Penulisnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Ketika beliau menjadi hakim,
itu justru yang jadikan pedoman itu malah kitab yang kecil ini, kitab Matan Tahrir ini. Padahal itu sarahnya itu besar-besar, sarahnya itu besar-besar. Tapi kemana-mana beliau selalu yang dibawa itu kitab yang kecil itu malah, karangannya sendiri, namanya Tahrir, atau nanti sarahnya Tuhfatul Tulab, terus ada sampai Fathul Wahhab dan seterusnya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman para ulama-ulama dulu dalam memahami ajaran Islam, itu pada mulanya selalu diarahkan untuk satu pendapat dulu, satu pendapat dulu. Nah, baru nanti kalau sudah mantap silahkan memahami pendapat-pendapat yang lain, gitu, supaya wawasannya luas dan tidak gampang menyalahkan. Tapi itu berlaku untuk mereka yang sudah mantap dengan satu pemahaman dulu. Kalau dari awal, dari awal orang awam langsung dihadapkan berbagai macam pilihan, nanti dikhawatirkan namanya orang awam itu akan cenderung milih yang paling mudah. Ini repot ini. Makanya kalau kita punya guru, pasti akan dijelaskan ini, masalah ini ada 4 pendapat. Nah, dari 4 pendapat ini mayoritas ulama milih yang ini, gitu, diarahkan, pilihannya diarahkan. Itu untuk yang pemula. Tapi nanti kalau sudah senior, udah silakan. Ini ada beberapa pendapat, kamu bisa menganalisa sendiri, silahkan kamu milih yang mana. Itu mereka yang sudah senior. Tapi untuk orang awam, tetap harus ada pengarahan. Nah, makanya dulu orang belajar Islam itu relatif aman, tidak akan keliru memilih buku, tidak akan keliru milih guru, karena masih tadi itu belum globalisasi, sehingga buku yang masuk diseleksi, orang yang belajar ke luar negeri juga diseleksi, dipilihkan, diarahkan. Nah, sekarang sudah globalisasi, sudah bebas, orang bisa belajar kemana saja, terus ilmu apa saja yang ada di luar sana sekarang semuanya bisa masuk ke Indonesia. Terus orang awam tidak punya guru, semangat belajar lewat membaca. Kebetulan yang dibaca liberal, akhirnya dia ikut-ikutan liberal. Kebetulan yang dibaca radikal, ikut-ikutan jadi radikal. Kemudian yang dibaca Syiah, tanpa sadar dia jadi orang Syiah. Ini bahayanya di zaman sekarang. Maka sekali lagi, semuanya itu akan bisa diatasi bila kita punya seorang guru pembimbing. Silahkan mengakses ilmu dari mana saja, tapi tetap jangan buru-buru langsung dijadikan pedoman. Diskusikan dulu, tanyakan dulu dengan gurumu yang kamu percaya, supaya tidak sampai salah memilih buku, salah memilih guru, salah memilih pemahaman. Jadi hal-hal yang semacam ini dari dulu sudah diantisipasi oleh para ulama, Pak. Itu hebatnya para ulama ini. Ini kitab kan ditulis sudah ratusan tahun yang lalu. Nah, tapi ternyata antisipasinya sudah luar biasa, bahwa nanti akan ada zaman di mana orang itu akan dibanjiri berbagai macam informasi, agama. Maka kalau dia tidak punya guru, pasti dia akan kebingungan milih yang mana. Gitu. Maka sudah tepat apa yang dilakukan oleh para guru-guru kita, bahwa belajar agama itu harus ada gurunya dalam bentuk manusia. Tidak hanya buku, tidak hanya tulisan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah, wa la tajna iyahu min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.